Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Google Dokumen. Ya. Google Dokumen ini digunakan untuk kita misalkan mau mengetik secara bersama-sama, secara online oleh beberapa orang. Ya. Nah, untuk permulaan yang pertama, di sini kita harus sudah menyiapkan file Word dulu, ya. Saya sudah menyiapkan file Word. Nah, kita cari file Word-nya di ini. Saya menyimpannya di dokumen, kemudian di latihan Word. Nah, ini di Google Dokumen. Sekilas kita buka dulu isinya seperti apa. Jadi, ini saya buat sederhana saja, ada kelompok 1, kelompok 2. Misalkan teman-teman ini sebagai seorang guru, dan nanti siswanya disuruh untuk mengisi nama-nama ketua dan anggotanya baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, ini saya sudah menyiapkan untuk file Word-nya. Selanjutnya kita akan membuka Google, ya. Nih. Nah, setelah kita membuka Google, berikutnya kita buka Drive, ya. Klik di sini, kemudian klik Drive. Setelah Drive terbuka, klik ini baru. Klik Upload File. Nah, maka akan muncul di sini. Kalau misalkan tidak muncul seperti ini, kita cari tadi di mana letaknya. Oh, di dokumen. Dokumen di mana? Oh, ini di latihan Word. Nah, terus latihan Google Dokumen. Kita klik sekali, kemudian Open. Nah, maka file Word yang telah kita buat tadi akan masuk ke Google, ke Drive kita, ya. Setelah masuk ke Drive, kita cari tadi di mana nama filenya tadi, latihan Google Dokumen. Nah, ini ketemu. Nah, setelah ketemu, klik 2 kali. Klik. Nah, ini kita sudah bisa membuka yang namanya Google Dokumen, ya. Di sini seperti yang sudah kita buat tadi di Word, ada 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Kita sudah punya file di Drive untuk Google Dokumen. Selanjutnya kita akan simulasi supaya bisa diisi oleh orang lain, ya. Nah, di sini saya memiliki beberapa akun Google. Nah, ini misalkan saya menggunakan akun yang lain, ya. Ini. Nah, terus anggap saja misalkan yang warna hijau ini sebagai siswa kelompok 1. Terus ini saya juga punya akun satu lagi. Nah, anggap yang ini sebagai akunnya kelompok 2. Nah, di latihan Google Dokumen ini, supaya bisa diisi oleh kelompok 1 maupun kelompok 2, maka harus teman-teman bagikan. Nah, bagaimana caranya? Klik bagikan. Nah, maka akan muncul pertanyaan ini. Supaya bisa diisi oleh kelompok 1 maupun kelompok 2, maka harus diklik ini dulu. Ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, siapa saja yang memiliki link. Ini dapat melihat
Kemudian untuk pengaksesnya, supaya nanti kelompok 1 dan kelompok 2 bisa mengisi, maka klik di editor. Nah, setelah itu salin link. Selesai. Nah, setelah link disalin, maka link tersebut berikan teman-teman semuanya kepada kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, ini misalkan hijau ini tadi kan kelompok 1, kasih linknya. Nah, terus nanti kelompok 1 paste di sini. Terus di enter. Nah, maka muncul sama seperti yang teman-teman miliki ya. Jadi kelompok 1 juga memiliki yang sama ya. Nah, terus kelompok 2 tadi juga kasih link tersebut. Nah, kelompok 2 terus paste di sini, paste, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Langsung simulasi ya. Ini kelompok 1 silakan mengisi. Misalkan dia mengisi ini. Kelompok 1 silakan diisi nama-namanya. Nah, ketuanya Haris Handoko. Kemudian anggotanya Handoko Cahyo. Toko Dino, dan seterusnya. Nah, maka ketika kelompok 1 mengisi ini, apa yang terjadi di Google dokumennya milik teman-teman? Nah, ini muncul seperti ini. Nah, akun yang kedua juga muncul. Jadi, nah ini kalau yang kelompok 2 mengisi, ketuanya misalkan Surya Sastra. Anggotanya Sabta Pitu. Om Satun 5. Nah, ketika kelompok 2 mengisi, apa yang terjadi di dokumen kelompok 1, Google dokumen kelompok 1, sama juga terisi. Di milik teman-teman semua juga sama ini. Jadi misalkan mau mengerjakan Word secara bersama-sama, bagi-bagi tugas, nah maka bisa dibuat seperti ini. Contohnya misalkan mau membuat makalah, itu kan kadang ada bab pendahuluan, kemudian kajian pustaka, terus metode penulisan, bab 1, 2, 3, 4, 5 yang seperti itu. Nah, misalkan mau bagi-bagi tugas antar anggota kelompok, nah, nanti bisa dikerjakan bareng-bareng menggunakan Google Dokumen. Nah, mungkin sampai itu dulu teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jika memerlukan pertanyaan, ingin belajar lebih lanjut, tanya-tanya, silakan kirim komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.